Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Latifah Rahman Faisti, NIM 2018-210844. Di sini saya akan mempresentasikan hasil metodologi penelitian saya yang berjudul pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Nah, setiap perusahaan senantiasa menginginkan usahanya berkembang. Nah, perkembangan tersebut akan terjadi apabila didukung oleh adanya kemampuan manajemen dalam menetapkan kebijaksanaan dalam merencanakan, mendapatkan, dan memanfaatkan dana-dana untuk memaksimumkan nilai-nilai perusahaan. Setiap kebijakan perusahaan yang menyangkut dengan keuangan sebaiknya diputuskan berdasarkan rasio keuangan. Nah, hal tersebut dimaksudkan agar setiap keputusan yang dibuat dalam hal keuangan tidak salah langkah. Nah, pentingnya untuk berhati-hati dalam memutuskan kebijakan manajemen perusahaan karena berhubungan dengan berbagai kepentingan perusahaan. Nah, kesalahan menentukan keputusan akan berakibat pada kerugian suatu perusahaan. Pertimbangan keputusan yang dikeluarkan dengan berdasarkan pada rasio keuangan merupakan langkah yang sangat bijak. Pasalnya, manajemen bisa memprediksi perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, dengan demikian, kita atau perusahaan lebih tahu langkah apa saja yang harus dilakukan agar perusahaan dapat bertahan. Rasio keuangan sendiri adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Rasio keuangan menurut Harahap adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Rasio ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut terhadap penyelamatan aset perusahaan, sehingga perusahaan tidak salah langkah untuk mengambil keputusan. Nah, tujuan dari laporan keuangan menurut Fahmi adalah memberikan informasi keuangan yang mencangkup perubahan dari unsur-unsur keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping manajemen perusahaan. Tujuan perusahaan tersebut pada umumnya adalah memperoleh laba, akan tetapi laba yang besar belum tentu memaksimalkan nilai perusahaan. Kemampuan menghasilkan laba yang maksimal pada suatu perusahaan sangat penting karena pada dasarnya pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya investor, kreditor merupakan keberhasilan perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan yang terlihat dari kinerja manajemen dalam menghasilkan laba di masa mendatang. Pengertian laba sendiri secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan dan direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Pengertian laba menurut Harahap adalah kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih kenaikan atau pengukuran pendapatan dari biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Menurut Harahap, laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan, antara lain laba merupakan dasar penghitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba merupakan kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam penilaian prestasi atau kinerja perusahaan. Nah, perbandingan yang tepat atas pendapatan dan biaya tergambar dalam laporan laba rugi. Penyajian laba merupakan laporan tersebut merupakan fokus kinerja perusahaan yang
laporan keuangan karena berbagai alasan, antara lain laba merupakan dasar penghitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba merupakan kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam penilaian prestasi atau kinerja perusahaan. Nah, perbandingan yang tepat atas pendapatan dan biaya tergambar dalam laporan laba rugi. Penyajian laba merupakan laporan tersebut merupakan fokus kinerja perusahaan yang penting. Kinerja perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya. Adapun salah satu parameter penilaian kinerja perusahaan tersebut adalah pertumbuhan laba. Nah, pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya, kemudian dibagi dengan laba periode sebelumnya menurut Warsidi dan Pramuka. Pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba adalah positif karena dengan menggunakan rasio keuangan untuk menghitung pertumbuhan laba, maka perusahaan manufaktur dapat berjalan dengan baik. Analisa rasio keuangan merupakan analisa yang paling sering digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio keuangan berpengaruh positif juga dibuktikan oleh penelitian Septian Adi Wibisono pada tahun 2016 bahwa rasio keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran. Nah, saya akan menjelaskan kerangka pemikiran dari penelitian saya yang dimana variabel bebasnya yaitu pertumbuhan laba. Jadi, pertumbuhan laba mempengaruhi positif signifikan terhadap rasio keuangan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Penelitian ini terdiri dari beberapa hipotesis penelitian sebagai acuan awal pada penelitian ini yang didasarkan teori dan penelitian terdahulu. Hipotesis pertama, rasio keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan alat uji statistik yaitu regresi linear berganda. Model regresi linear berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh dari koneksi politik dan kinerja keuangan terhadap kinerja pasar. Kemudian hasil analisis tersebut dianalisis menggunakan analisis PET. Model regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah menggunakan persamaan Y sama dengan A plus B X1 plus B X2 plus B X3 plus E. Nah, persamaan 1 keterangan Y adalah kinerja pasar, A adalah konstanta, BX1 adalah koneksi politik, BX2 adalah kinerja keuangan, BX3 adalah ukuran perusahaan, sedangkan variabel kontrol E adalah error. Model regresi linear berganda selanjutnya dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX1 plus BX2 plus E. Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwa Y adalah kinerja keuangan, A adalah konstanta, BX1 adalah koneksi politik, BX2 adalah ukuran perusahaan atau variabel kontrol, E adalah error. Selanjutnya, setelah memasukkan pada persamaan yang digunakan, maka langkah pengujian statistiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis. H0 plus H0 sama dengan B sama dengan 0 adalah koneksi politik tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan H1 sama dengan B 0, koneksi politik berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya langkah kedua adalah menentukan signifikasi A sebesar 0,05. Selanjutnya yang ketiga menentukan daerah permintaan dan penolakan H0. Daerah penerimaan dan penolakan H0. Yang keempat adalah menghitung statistik uji T yang dihitung. Selanjutnya yang terakhir adalah menarik kesimpulan jika T dihitung kurang dari min T atau T yang dihitung lebih dari T tabel. Terima kasih.